Terus lanjut nih. Ada juga nih ayat yang mengatakan bahwasannya orang non muslim itu najis. Gimana tuh penjelasannya Mas Lutfi? Apakah itu benar atau itu juga kalau dibaca sekilas ternyata kalau dipahami secara gamblang ya, secara mentah-mentah itu ternyata juga salah tuh. Silahkan dijelaskan. Baik, sedulur semua, pertanyaan dari selanjutnya adalah apakah benar orang non-muslim itu najis sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran? Memang benar ada di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan orang-orang musyrik itu najis gitu kan. Cuman najisnya seperti apa gitu kan. Kalau kita hanya baca terjemahan saja, ya kita akan telah mentah-mentah bahwanya orang non muslim itu najis. Orang najis kan nggak boleh didekati, jauhi gitu kan. Nah gimana tuh penjelasannya gitu kan. Jadi kata penulis, kalau dengan slogan itu juga, maka menjadi benar jika ada seorang muslim yang tidak mau bergaul dan berbaur dengan saudara-saudaranya yang non muslim. Karena memang orang non muslim itu najis, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Surat At-Taubah ayat 28. Ini kalau kita baca secara mentah-mentah artinya, terjemahannya, ya memang benar orang non-muslim, orang musyrik, orang yang kafir itu najis gitu kan. Cuman kalau kita berhenti di situ, maka kita akan istilahnya apa ya, akan jijik gitu kan, tidak mau bergaul dengan mereka, tidak mau berbaur dengan mereka, karena kita sudah meyakini mereka najis gitu kan. Menutup diri, nggak mau bergaul, salaman, apalagi menyapa itu kan, padahal mereka juga manusia kayak kita gitu kan. Terus gimana nih penjelasannya gitu kan. Kata penulis, padahal sama sekali tidak ada satupun pendapat dari 4 mazhab fikih yang mengatakan bahwa orang non muslim itu najis. Semua bersepakat bahwa najis yang dimaksud di ayat ialah najis secara makna, bukan secara zohir, maknawi. Jadi najisnya maknawi lor, bukan najis yang secara zohir najis kayak najisnya anjing atau babi gitu kan. Apa makna dari najis maknawi? Yaitu najis secara akidah. Akidah mereka itu akidah yang kufur, tidak beriman pada Allah dan Nabi Muhammad, yaitu akidah yang tidak mempercayai adanya Allah dan Nabi Muhammad. Artinya dia tidak berakidah Islam, sehingga ini adalah najis maknawi. Artinya mereka tidak beriman, tidak seorang muslim, tidak beragama Islam, tidak bersyahadat. Bukan najis seperti najis anjing atau najisnya babi gitu, atau najis apapun. Bukan itu, bukan secara zahir, tapi secara maknawi, secara yang ada dalam hatinya. Mereka kafir, kufur terhadap Allah, tidak beriman gitu kan. Sehingga kalau mereka emang kafir, kufur, tidak beriman pada Allah, ya itu najis secara maknawi. Artinya kita boleh bergaul, boleh bersalaman, boleh berinteraksi dengan mereka, tidak ada larangan seperti itu kan. Karena mereka bukan najis secara zahir, tapi najis secara maknawi gitu kan. Akidahnya yang kufur gitu. Terus kata penulis, dan juga tidak ada dari para imam tersebut yang mengharamkan kita untuk berbaur, bersalaman, atau bahkan memeluk saudara kita yang non muslim. Dan juga kita dibolehkan untuk berkongsi makan dan minum dengan mereka dalam satu wadah, selama itu bukan makanan atau minuman yang diharamkan dalam syariah. Jadi gitu lor, penjelasan tentang ayat bahwasanya orang non muslim itu najis. Ternyata
najis secara maknawi, bukan zohir. Najis akidahnya tuh kufur, tidak beriman sama Allah dan Rasulnya. Mereka kufur, orang kafir, tidak beriman, itu najis secara maknawi, bukan najis secara zohir yang terlihat kayak najisnya anjing atau babi gitu ya Lor. Ya Lor, kembali ke host yang manis kayak gula. Iya dus. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini ada cerita nih. Aku punya nih teman yang non Islam lah ya, non Muslim. Dia agamanya Kristen atau Katolik, lupa, pokoknya itulah. Nah ada nih pernah tuh dikandani itu apa ya? Diberitahu sama orang, jangan salaman sama orang Kristen, najis mereka itu gitu kan. Terus ya karena masih dangkal ilmunya ya menelan mentah-mentahnya ya. Nah, baru tahu kalau mereka tuh malah najisnya itu ya benar kalau kata Mas Lutfi, kalau najisnya yang secara maknawi itu ya tak kira ya kayak najis misalkan kita menyentuh, misalkan kena air liurnya anjing atau apa gitu kan, mikirnya kayak gitu. Jadi terus berarti selama ini misalkan aku salaman sama temanku yang non Islam itu najis dong gitu kan. Nah sekarang kan jadi sama-sama tahu ya teman-teman bahwa kita nggak bisa nelan mentah-mentah kata najis itu sendiri gitu loh. Jadi emang harus ada penjelasannya. Kalau kayak gini saya tahu, kalian juga jadi tahu tuh.